The Health Insider, Quality of Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi di Edukasi Kesehatan The Health Insider, Quality of Life. Hari ini kita akan membahas tentang seputar bayi kuning. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, yaitu saya Dr. Putri Maharani, saya dokter spesialis anak. Kita akan membahas tentang seputar bayi kuning dan saya akan menghadirkan narasumber yang sudah sangat andal di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak konsultan. Beliau adalah profesor dan dokter yang sangat berdedikasi untuk bayi baru lahir, bayi prematur, bayi yang menjalani perawatan di NICU. Beliau sudah sangat lama mendalami keilmuan ini dan saya yakin beliau akan menjawab seluruh pertanyaan ini dengan sangat menarik dan sangat detail. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah, semoga Prof sehat ya, Prof ya. Ya, pastilah. Insya Allah ya, Prof ya. Oke, Prof. Ini kan banyak ya, Prof. Kita sering nih orang tua tuh suka tanya nih tentang baru aja bayinya lahir nih, langsung ditanya nih, Dok, bayi saya kuning apa enggak sih? Gitu ya, sering banget tuh ditanyain tuh, bayinya kuning atau enggak? Terus taunya kuning dari mana gitu. Mungkin Prof bisa kali ya, Prof, ceritakan gimana sih cara kita tahu tuh bayi itu kuning atau enggak? Baik, memang saya kira relevan sekali Dokter Putri ya, karena ibu-ibu tuh khawatir banget gitu ya dengan kuning. Sebenarnya gampang lihat tentunya dari mulai matanya, karena kuning itu berjalan dari kita bilang from head to toe, jadi dari kepala sampai ke kakinya ya. Itu kita lihat dari matanya, ya mata sampai leher sini, terus dia berjalan dari mata terus ke biasanya ke pusat di sini ya, dan itu semakin ke bawah itu nilainya sebenarnya itu perkiraan aja sih ya, itu makin tinggi. Jadi contoh nih ya, kalau dari kepala itu sekitar ya 5, sekian 6 gitu ya. Tapi kalau udah sampai ke pusat itu lebih tinggi lagi, bisa 9, 10 gitu. Terus sampai ke ini apa namanya lutut ya, sampai siku. Wah, itu bisa sampai bisa sampai 12-an gitu ya. Dan terus sampai ke kaki. Jadi kalau dokter melihat kuning itu saya lihat dari kakinya dulu. Oh, kakinya enggak, oh lututnya enggak, oh cuman segini, berarti ini kira-kira. Dan melihatnya harus di bawah sinar matahari, jangan redup-redup gitu. Remeng-remeng gitu ya, Prof ya. Jadi malah nggak kelihatan ya. Ya, tapi itu kasar loh ya, karena sangat tergantung, ada yang kulitnya agak putih, kuning, langsat, sawo mateng, hitam, gitu kan kelihatan. Iya, iya, gitu. iya. Tapi ya Prof kan kadang-kadang tuh suka susah tuh kalau misalnya saya nih orang tua kan saya juga nggak tahu tuh ini kuning apa sebenarnya masih bagus normal gitu kulitnya. Itu bisa kelihatan cuma dari kita meriksa dari kulitnya aja gitu nggak sih, Prof? Enggak, harus periksa sebenarnya golden standarnya ya periksa darah ya, namanya periksa bilirubin. Bilirubin itu secara umum kalau masih 22 minggu pertama, karena yang paling banyak namanya bilirubin total. Kenapa total? Karena di situ ada yang indirect, ada yang direct. Ya, itu kayak gitu. Jadi kita anggap ini total aja. Sebenarnya yang mau dilihat itu indirectnya kalau di bawah 2 minggu.
Oh, oke Prof, oke. Prof, jadi sebenarnya kalau dia kuning-kuning gitu bahaya apa nggak sih, Prof? Belum tentu ya. Masalahnya begini, kuning pada bayi baru lahir loh ya, kuning pada bayi baru lahir, catat. Catat dulu ya. Oke, saya Bahwa catat ya. 60 sampai 80% bayi baru lahir nih, yang kita bicara bayi lahir sehat ya, jangan bayi prematur. Sehat itu 60-80% itu kuning. Oh, 2/3-nya udah kuning tuh ya, Prof Jadi ya? kalau ada 10 bayi itu 6 sampai 8 kuning. Kalau bayi prematur lebih banyak lagi ya kan, 80% gitu ya. Nah, karena kita bicara sekarang bayi cukup bulan, jadi yang berbahaya itu cuma 2 sampai 3%. Cuman 2 sampai 3%. Iya, yang begitu itu yang harus dibantu. Jadi ibu-ibu jangan takut gitu. Dia akan kuning, tapi juga jangan lengah karena nanti kecolongan yang 2-3% ini. Ingat ibu-ibu, istilah kita tuh terlalu. Ada 3 terlalu. Terlalu cepat, too early, terlalu tinggi, too high, dan terlalu lama, too long. Lebih dari 2 minggu masih tetap kuning. Ingat aja itu. Kalau bayinya masih baru lahir, udah kuning, baru juga 24 jam. Nah, awas-awas itu. Ya kan? Kelamaan, ketinggian. Nah, itu. Nah, cuman masalah ketinggian ini yang harusnya tadi ya, mungkin ada namanya grafik ya, grafik yang harus paling tidak jadi acuan lah, karena itu menjadi acuan dunia gitu ya. Jadi menarik nih Prof. Jadi sebenarnya yang bahaya cuma 2-3%, tapi iya, kok kayaknya takut jadi, ya Prof ya kalau anaknya kuning ya. Kalau bayinya kuning itu biasa ya kan, tadi loh 60-80%, tapi kita harus deteksi ya. Dokter juga harus mendeteksi siapa yang 2-3% itu. Sebab kalau itu kecolongan ya bahaya. Hati-hati nih, ada kalau terlalu awal too early gitu ya Prof ya, atau lama hilangnya too late, atau terlalu tinggi ya Prof ya too high. Dan sebenarnya jadi sebelum dia umur sehari udah bisa kuning tuh Prof ya, berarti bisa kalau yang bahaya ya Prof ya. Ada yang baru mungkin 10 jam, 15 jam udah terlihat kuning. Kuningnya di mana kan tadi? Kita bisa lihat kalau ibu-ibu lihat, loh kok paling jelas tuh mata sama wajah gitu ya. Nah, sebenarnya bisa kita lihat juga sampai ke apa tadi ujung-ujung kaki. Ujung-ujung kaki ya. Tapi Prof, itu kan udah tinggi banget ya gitu ya. Nah, Prof, tadi Prof bilang tinggi, tapi kayaknya harus melihat ke kurva gitu ya Prof. Itu maksudnya gimana ya Prof? Jadi saya kita lihat kurvanya ya. Kita lihat kurvanya. Nah, ini kurva yang dipakai oleh dokter. Sebenarnya ini tidak mutlak dokter. Jadi kalau untuk melihat atau menginterpretasi kuning, kita itu harus melihat jangan kuningnya aja. Ya, jadi kalau kita lihat garis horizontalnya itu adalah waktu. Waktu itu jam. Kemudian 24 jam, 48 jam seperti itu, dan garis yang Y-nya itu adalah nilai dari bilirubinnya. Nah, di sini ada garis-garis tuh ya. Garis-garis. Nah, garis paling bawah yang hitam tebal itu adalah garis untuk mereka yang kira-kira punya resiko sangat tinggi, ya kan? Contoh, ini anak keberapa? Anak ketiga. Dulu kakaknya juga kuning dan sebagainya, itu kan berisiko ya. Nah, tapi makin yang atas tuh, yang paling atas, paling titik-titik itu yang resikonya nggak terlalu jelas. Tapi kadang-kadang untuk di lapangan kita biasa pakai yang 2. Jadi yang tengah itu gitu ya, Prof, ya? Atau yang bawah sekali. Itu aja, nanti tinggal dilihat umurnya berapa, nilainya berapa gitu ya. Nanti di situ gitu. Udah gitu. Jadi kalau tidak mencapai itu ya nggak usah terlalu takut. Nah, tapi saya harus kasih tahu ada rahasianya ya. Nah, kadang-kadang misalkan rumahnya jauh, terus
susah Susah untuk kembali bolak-balik lagi gitu ya, bolak-balik, Prof, ya. kita boleh kurangi nilainya 2 atau 3 dari nilai yang yang ditentukan di titik itu gitu ya. Oh, iya. Jadi itu berarti tergantung harinya, Oh, iya, tergantung iya. kapan periksanya gitu ya, Prof Betul. ya. Jadi kalau misalkan contohnya ya bayinya antara 48-72 jam ya tuh ada titiknya. Oke. Kemudian kita lihat misalkan nilainya 10 ya kan? Ya. Wah, 10 kan jauh tuh. Jauh ya. Jauh enggak. Nah, 10 tadi ingat bahwa itu pasti matanya kuning dong. Terus dadanya juga. Ya nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa ini sih gitu loh. Ya. Iya, itu suka banget ya Prof, kadang kan suka ditanyain gini, ini kok matanya nggak hilang-hilang gitu kuningnya ya? Oh, lama kuning mata itu. Iya. Terakhir gitu. Terakhir. Jadi munculnya dari kepala ke bawah, ya kan? Ntar hilangnya juga dari bawah ke atas. Prof, jadi yang sebenarnya bikin kuning itu si bilirubin ya Prof ya? Ya, namanya bilirubin, ada indirect, ada direct. Tadi bilirubin total gitu Iya. Gimana Prof caranya dia bisa bikin kuning ya Prof? Kadang-kadang kan kayak kepo gitu ya, kenapa lah gitu bisa bikin jadi kuning? Bilirubin atau kuning ya, atau juga bilangnya ikterik, ya kan bahasanya tuh macam-macam ya istilah. Itu akan terbentuk selama manusia hidup. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, dia selalu ada bilirubin itu. Asalnya tuh dari sel darah merah paling banyak, paling banyak 95-98% sumber bilirubin berasal dari sel darah merah. Sel darah merah itu kan hemoglobin, hem ya, berasal dari hemnya. Nah, kemudian dia akan dipecahkan, ya banyaklah mungkin reaksinya. Nanti dia akan jadi bilirubin. Nanti bilirubin ini ya dia harus diikat. Dia masih bebas keliaran. Nah, bilirubin bebas ini bahaya kalau terlalu banyak gitu ya. Dia akan masuk ke peredaran darah, masuk ke otak. Ini yang kita cegah. Tapi nggak usah terlalu takut bahwa bilirubin ini akan diikat oleh protein namanya albumin, masuk dia ke liver. Gitu loh. Nanti di liver, ya kan? Di liver kita lihat lagi, coba ada lagi. Ya. Nah, di liver ini dia ada enzim-enzim lagi, ya kan? Akan dipercepat oleh tuh namanya glucuronil transferase. Susah juga ya. Susah banget. Kalau usah dihafalin lah pokoknya. Iya. Enzim di hati yang mempercepat dia masuk ke dalam usus nanti. Dalam usus tentunya harus lewat dari empedu. Nah, jadi bisa dilihat ya. Coba kita balik lagi ya. Itu ceritanya. Jadi kalau pemecahan sel darah merahnya terlalu cepat, nah tentunya jadi beban bilirubinnya banyak ya. Itu nggak boleh. Atau dia kurang minum misalkan ya. Ya jadi berkeliaran nggak bisa ditangkap sama protein tadi ya. Atau kalau pada bayi baru lahir kan fungsi hatinya belum sempurna. Tunggu dulu dong ya. Nah, kemudian juga ada juga nih, coba kita lihat lagi gambar satunya. Nah, ini tadi saya bilang ada glucuronil transferase ya. Nah, ini sebenarnya enzim ini bisa diinaktivasi. Gimana caranya tuh, Prof? Diinaktivasi menjadi kurang terlalu aktif oleh ya salah satu ya enzim juga ya yang ada di ASI. Nah, ini yang nanti ujung-ujungnya yang saya bilang terlalu lama. Ya, ada ibu yang datang umurnya udah 3 minggu. Oh, masih kuning gitu ya. Masih kuning. Salah satunya adalah yang namanya breast milk jaundice. Breast milk jaundice. Jadi bilirubin indirectnya yang relatif masih tinggi, ya bilirubin direknya nggak boleh lebih besar dari 1. Kalau dia lebih besar dari 1 itu jadi lain lagi gitu ya. Ini
lebih dari 2 minggu masih kuning, tapi bilirubin direktnya kurang dari 1, bilirubin indirectnya yang tinggi. Nah, anaknya juga segar bugar, berat badannya naik, minum ASI. Perlu dipikirkan yang namanya breast milk jaundice. Mengapa? Ini dia. Glukuronitransferasenya diinaktivasi oleh ada zat di dalam ASI. Bahaya nggak? Anaknya juga sehat. Sehat Nggak gitu. apa-apa, Bu. Sabar aja. Prof, jadinya menarik banget nih Prof. Jadi di awal misalnya dia asupannya masih belum cukup ya Prof ya, dia bisa Ya, kuning itu namanya juga. breastfeeding Nah, jaundice. Itu breastfeeding. Yang tadi breast milk jaundice. Iya, gitu. iya. Bisa nggak sih Prof, yang tadinya dia breastfeeding, Oh, terus jadi lanjut jadi breast milk tuh Prof? Bisa nggak ya? bisa. Oh bisa ya Prof ya. Bisa. Kalau breastfeeding itu memang minumnya kurang. Sama sekali nggak ada bener-bener ASINya, mungkin harusnya sih enggak ya, tapi ini ada 1-2 ibu mungkin persiapannya kurang. Jadi ASINya bener-bener nggak ada. Bener-bener nggak ada. Nah, yang seperti ini bayinya jadi kurang cairan ya dan sebagainya, jadi makin kuning. Makin gitu. kuning ya, Nah, Prof, itu ya. breastfeeding yang kayak gitu. Prof, sebenarnya ada nggak sih Prof, ada tips nggak sih Prof supaya bayi saya tuh, ya kalau kuning kan udah pasti ya Prof ya, tapi kuningnya jadi nggak heboh gitu. Bisa nggak sih Prof, gimana ya saya kalau punya anak gitu, saya supaya kuning saya jadinya nggak heboh gitu. Kita kembali lagi bahwa ini tidak naik tuh terlalu dini tadi ya, tidak muncul terlalu dini. Terus kalau yang di tengah-tengah tuh baru muncul 24, 48 jam, itu harusnya kan biasa, asal jangan terlalu tinggi, ya kan? Terlalu tingginya itu tadi kan udah dilihat. Nah, sebenarnya bisa aja sih caranya minumnya juga bagus ya, minumnya baik. Nah, nanti kalau memang ASINya kurang ya harus disiapkan gitu dari awal gitu. Kalau seandainya kurang itu apa mau donor gitu kan, donor itu kan harus disiapkan. Atau ya kalau nggak mau donor, nggak mau ini, nggak cukup juga, ya kepaksa mungkin pilih formula gitu ya kan. Apakah seperti itu? Jadi tapi sesuai memang indikasi ya Prof ya. harus disiapkan gitu ya. Mestinya sih enggak gitu loh ya. Jadi ibu-ibu tolong saya titip kalau memang hamil dan sebagainya jangan gerubak-gerubuk pada waktu udah lahir, udah siap-siap gitu. Harusnya bisa lah gitu ya kan, bisa memberikan ASI itu harus bisa. Nah, kalau memang juga relatif agak tinggi ya, nah, tapi anaknya sehat, nggak usah bingung, dia akan hilang dengan sendirinya. Atau kita kan negara tropis, silakan aja kalau memang mau jemur kayak atau apa gitu, itu boleh-boleh aja. Oh iya. Tapi jemur kalau buat yang nggak tinggi ya Prof ya. Kalau yang tinggi sebenarnya diapain sih Prof? Oh nggak bisa. Kalau yang tadi misalkan kita lihat yang pakai tinggi grafik gitu ya, pakai grafik terus melewati tinggi gitu. garis itu ya, melewati garis ini. Misalkan tadi saya kasih contoh 48-72 jam, kalau 10 nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi 15 itu kan udah mencapai titik itu ya. Oh itu nggak bisa. Itu harus terpaksa, harus dibantu pakai terapi sinar namanya. Terapi sinar ya Prof ya. Yang kayak sinarnya gitu bukan ultraviolet loh ya, bukan, itu suka salah. Kirain pakai sinar ini boleh nggak sih Prof? Enggak. Lampu gitu nggak boleh ya? Jadi sinarnya itu khusus punya panjang gelombang tertentu gitu. Sekarang bisa mau dibikin, kalau zaman dulu tuh warnanya biru, jadi biru keunguan, jadi dianggap itu ultraviolet, bukan. Ya, sekarang bisa dibikin jadi sinar putih supaya nggak silau, ya. Atau mau turquoise katanya, agak-agak hijau muda, gitu. Bisa aja. Yang penting bukan warnanya, tetapi panjang gelombangnya. Gitu. Kalau di terapi sinar itu diapain sih Prof? Jadi terapi sinar tuh, mungkin kan ada beberapa ibu-ibu tuh masih belum tahu gitu ya, terapi sinar gitu ya. Itu diletakkan di bawah ya alat namanya ya untuk terapi sinar itu yang sinarnya itu punya panjang gelombang tertentu ya. Nah harus kena pada kulit bayinya gitu. Nah kenapa matanya ditutup? Silau dong, masa kita ditaruh di atas kan nggak enak tuh si bayi. Jadi tutup. Nah apakah betul nggak berbahaya kalau gitu?
buka aja. Belum ada yang neliti. Belum Hmm. ada yang neliti, siapa yang mau sengaja dipakein gitu kan, nggak etis gitu ya. Jadi akhirnya tutup aja, ya kan, tutup. Kemudian bayinya cukup pakai apa, popok gitu ya, pakai popok. Ininya dibuka gitu loh, dibuka aja. Terus bayinya boleh nggak minum? Boleh, tapi kalau bisa jangan keluar masuk nanti lama gitu ya. Biar aja di situ. Mungkin ASI-nya dipompa, diperah ya Prof ya. dikasih gitu ya. Kalau tinggi ya, biar cepat pulang Bu gitu ya. Iya, jadi meskipun kita terapi sinar, tapi tetap ya Prof bisa ngasih ASI-nya ya Prof ya. Bisa ngasih ASI-nya ya, jadi bisa tetap ibu-ibu yang mau ngasih ASI. Tapi nggak bisa netes langsung jadinya, itu mungkin ya harus dibicarakan. Kadang-kadang sih bisa, kadang-kadang, tapi kalau sangat tinggi gitu ya. Nah, sebab kalau nanti terlalu tinggi itu bukan hanya terapi sinar, kadang-kadang kita cuci, ganti darahnya. Ya. Nah, tentunya kan nggak enak ya kalau cuci darah begitu, mesti pakai darah orang dan sebagainya. Kita selalu menghindari itu kalau bisa ya. Jadi supaya efektif sinarnya itu pakai yang namanya sinarnya sekarang ada yang namanya intensif ya. Intensif panjang gelombangnya itu lebih heboh lagi. Lebih heboh lagi kan? ya Prof ya. Nah kebetulan di Indonesia sekarang sudah bisa loh bikin sendiri gitu. Jadi kita nggak usah tergantung sama produk-produk impor gitu loh. Ya kami di RSCM Kiara pakai. Jadi untuk memberikan motivasi kepada para dokter bahwa sebenarnya khusus ya untuk terapi sinar yang intensif maupun yang biasa saja, yang konvensional sudah bisa kok kita buat dan bagus gitu ya. Jadi kita harus dukung dong. Iya dong, harus dukung. Iya benar ya Prof gitu ya. Iya. Itu sampai ke daerah-daerah gitu ada semua gitu nggak sih Prof? Kalau misalnya, ada ya. Ada ya, jadi kalau misalnya memang kuning tinggi harus diterapi sinar, memang harus diterapi sinar ya Prof. Prof tuh kan suka nih Prof sih, ibu-ibu gitu sama bapak suka nanya, Dok, udah Dok kita kalau gitu boleh nggak sih Dok jemur aja di matahari, ntar matanya kita tutup telanjangin bugil gitu. Nah itu gimana tuh Prof kalau jemur di matahari tuh Prof? Gini, sinar matahari itu sebenarnya anugerah. Ya kan saya selalu bilang sinar matahari itu anugerah untuk Indonesia. Kita punya sinar matahari sepanjang tahun gitu ya. Tapi itu Dok, apa mendung? Bu, kita nggak pernah mendung sebulan kan, walaupun itu musim hujan, ya paling lama seminggu pun nggak pernah, ya kan? Nah, jadi sinar matahari itu anugerah, sebab begitu mendung hati kita juga langsung mendung. Tapi begitu cerah, galau ya, kitanya. Benar. Di luar negeri ketika mendung itu banyak insiden bunuh diri loh. Benar. Jadi sinar matahari itu membuat kita jadi ceria gitu ya. Apalagi kalau ada suara burung. Aduh, udah deh pokoknya tuh senang ya. Kemudian yang kedua, itu sinar matahari itu pro vitamin D. Sinar matahari itu kalau kena kulit akan menjadi pro vitamin D3, itu akan diaktifkan. Cuman ya kan, jangan jemur-jemur jam 8 pagi gitu ya. Yang benar di Katulistiwa itu jam 10 sampai jam 2. Ya, jam 2 cuma kan panas. Jam 10 enggak. Kalau jam 2 iya gitu. Jam 12 tuh panas ya. Gitu. Ya 5 menit aja gitu. Nggak usah bugil gitu ya kan. Nggak usah. Ya kan nggak perlu. Jadi tapi ya jangan pakai selimut, pakai mantel, ya jangan dong ya kan. Ya wajar-wajar aja lah gitu kan. Tangannya kena, wajahnya juga di teras Bu. Gitu. Ya. Wah banyak banget nih Prof ilmunya hari ini. Jadi kita banyak belajar tentang kuning. Jangan panik dulu ya. Kuning jangan panik dulu, tapi juga jangan terlalu santai. Nah mungkin Prof bisa dong kasih tips sedikit, tips anti panik kuning. Gimana ya Prof ya? Iya, kalau anti panik Bu, ingat ya, satu, kuning itu umum pada bayi baru lahir, 60-80% loh. Cuman 2-3% saja yang bermasalah dan harus diterapi khusus di rumah sakit. Selebihnya no. Kenalilah, ya. Marilah, ini mungkin tips untuk para dokter ya, dokter muda khususnya ya. Mari tugas kita adalah jangan menambah panik orang tua. Kita kenali
Yang mana yang 2-3% itu kita harus gunakan grafik. Jangan kita nebak-nebak gitu ya. Gunakan grafik. Nah, kemudian terlalu lama tadi long itu juga jangan panik, ya kan? Jangan panik sampai ASI-nya diberhentiin gitu. Waduh, kenapa harus begitu? Ya, ASI itu bagus, jangan diberhentikan. Tapi dia kelamaan, it's okay. Tentukan saja bahwa dia bukan kolestasis. Apa itu Prof? Kolestasis itu buat gampangnya adalah bilirubin direknya lebih dari 1. Jadi ada masalah dengan hati dan empedu. Itu, ya kan? Nah itu nggak boleh didiemin. Oh tenang aja, kita nanti juga hilang. Oh enggak, ya kan? Jadi kalau dia terlalu lama, lebih dari 2 minggu, buktikan bahwa dia bukan kolestasis. Apa? Ya kan? Tidak ada masalah di hati atau di empedu. Caranya gimana? Periksa bilirubin direk tidak lebih dari 1. 0,5 biasa saja. Gitu. Mudah-mudahan dengan demikian ibu-ibu nggak panik lagi gitu ya. Iya, benar ya. Oke, benar-benar banget Prof. Pokoknya yang penting jangan panik, tapi juga jangan terlalu santai. Tenang-tenang di antaranya itu yang paling bagus ya, Prof. Prof, mau tanya lagi nih Prof, kan suka banyak gitu ya Prof yang nanya nih gini, ada nggak sih sebenarnya obat buat ngilangin atau cepet deh biar kuningnya cepet hilang gitu, atau mungkin dikasih apa gitu ya biar cepet hilangin kuningnya gitu Prof? Ada nggak sih Prof, atau infus apa gitu Prof? Obat? Sepanjang yang saya tahu sampai saat ini belum ada. Memang banyak yang mencoba memberikan inilah itulah, tapi nggak ada, tidak ada. Jadi cukup kita tadi tidak usah panik, tapi tetap waspada, waspada gitu ya. Jadi dicatat tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata nggak ada obat-obat yang akan menghilangkan kuning kalau bayinya memang baru lahir. Ya itu kan proses alamiah. Iya ya Prof ya. Oke, ya baik. Jadi memang kalau udah batasnya udah tinggi, ya harus terapi sinar ya Prof ya. Oh, oke, ya. Terima kasih banyak ya Prof untuk penjelasannya hari ini dan ilmu-ilmunya yang banyak serta tips anti panik untuk menghadapi bayi kuning. Semoga Prof nggak bosan ya Prof kalau nanti suatu hari kita minta datang lagi ya Prof. Baik. Sedikit saya simpulkan dari penjelasan yang didapat dari Prof yang sangat bermanfaat, yaitu kalau kita punya bayi kuning, pertama jangan panik dulu ya, karena ternyata 60-80% bayi lahir akan kuning. Namun hanya 2-3% dari bayi tersebut yang membutuhkan terapi lebih lanjut. Nah, namun kita harus memperhatikan 3 kondisi pada bayi kuning yang memang memerlukan pemantauan lebih lanjut. Yaitu yang pertama adalah too early, munculnya terlalu awal, jadi biasanya kurang dari 24 jam bayinya udah kelihatan kuning. Kedua, too long, lama sekali kuning kok nggak hilang-hilang, biasanya itu lamanya kira-kira lebih dari 2 minggu. Yang ketiga adalah too high, kadar bilirubin yang terlalu tinggi. Nah, kalau dapat 3 kondisi seperti ini, disarankan untuk berdiskusi lebih lanjut kepada dokter dari Bapak dan Ibu. Dan yang harus diperhatikan paling penting adalah bayi kuning tetap bisa mendapatkan ASI. Jadi jangan ragu untuk memberikan ASI pada bayi yang kuning. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya bersama dengan The Health Insider Quality of Life. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Health Insider Quality of Life.